Yes. Dan kita nggak berdua doang ngebahasnya sama Mas Alexander Sudrajat, jurnalis senior detik.com, luar biasa. Selamat sore, Kang Alex Sudrajat, Alexander the Great Sudrajat. Iya, Ada the Great-nya tengah-tengahnya. Keren. Tapi ngomong-ngomong kita sama-sama merah-merah. Iya kan dalam Apakah- rangka ulang tahun PDIP itu. Oh, Meskipun iya. tanpa rencana ya. Iya, Jujur, benar, jujur enggak. kita tanpa sepengetahuan orang-orang di Detikcom ya. Tahu kalau hari ini ulang tahun PDIP ya pas baca berita, tapi kan gue juga nggak tahu akan tampil di sini. Jadi, Oh iya benar, tapi pas banget merah-merah. Tapi kan ini kan ulang tahun ke-52. Emang udah selama itu ya? Bukannya PDIP itu pas reformasi ya? Iya makanya. Iya nggak sih Kang? Coba Kang. Coba Dikit. apakah ada sesuatu yang kita tidak tahu kah? Iya, Karena betul. tiba-tiba udah 52 aja kalau nih. nama PDI Perjuangan, PDIP itu kan PDI Perjuangan. Iya. Itu kan semacam brand baru dari PDI. Jadi di ujung Orde Baru itu ada dua kepengurusan tuh PDI Suryadi yang dikehendaki oleh penguasa saat itu, Pak Harto, dan Megawati yang dikehendaki oleh rakyat. Iya. Masa PDI untuk membedakan dibikinlah PDI Perjuangan. Tapi rupanya dalam perjalanannya sekarang usianya disatukan ke awal PDI itu terbentuk di tahun 70-an. Di zamannya Di Pak masa Harto. Orde Baru, iya. Iya. Itu kan fusi dari beberapa partai ya. Uh-uh. PNI, terus Parkindo, Partai Katolik, apa kayak gitulah kurang lebih. Oh. Secara Jadi garis besar dilanjutin 52 aja. tahun. Iya, soalnya dulu tuh Betul. PDI itu ada PDI strip P itu Cut. P-nya Iya, bukan pocut ya? Bukan pocut ya, bukan ya. Perjuangan. Perjuangan. Iya. Oh, begitu. Emang saya sih ngebayangin juga dia akan ngitungnya dari awal reformasi gitu. Jadi Iya kan? benar-benar putus. Uh-uh. Ternyata kan enggak, karena memang pendiri sebagian di PDIP juga tokoh-tokohnya yang dulunya mendirikan PDI gitu kan. Dan sekarang tuh Kayak nggak ada masalah kan Kang di Nggak ada masalah. tubuh mereka Nggak sendiri. ada masalah. 52 tahun. 52 tahun loh. Iya. Tapi kayaknya ulang tahun hari ini sedikit ternoda ya Cut ya. Ternoda nggak tuh? Karena kan ada Rona merah pernikahan. jatuhnya. Noktah. Nokta. Noktah merah Rona. perkawinan. Oh. Rona. Ada Iya. Aji Rona. Bener. Tetangga gue di Roma. rumah. Aji Roma nggak? Roma juga ada. Iya, cuman kan emang lagi ada kemelut-kemelut ini nih di ulang Iya. tahun yang ke-52 ini. Ini tuh bisa digambarkan nggak nih masalah kayak counter attack-nya PDIP itu bakalan Iya, seperti jadi kan apa memang sih? kemelut yang dimaksud Pocut sini kan adalah ya kemarin tertangkapnya Sekjen Pak Hasto ya kan. Iya. Tersangka, bukan tertangkap lagi, bukan tersangka, tersangka, ya kan? iya kan. Dan apakah ini setebal apa sih ini Kang kemelutnya di Kemelutnya, tubuh PDIP heeh. sendiri? Kalau saya sih ngelihatnya itu bukan problem PDIP ya. Itu kan problem Pak Hasto pribadi. Jadi masa, Kang? kita terlalu membesar-besarkan nih kalau dibilang wah di hari ulang tahunnya ternoda, oh ini ada kemulut. Enggak, Tapi kan itu Pak- problemnya Pak Hasto sebagai sekjen ya. Tapi kan Perbuatan Sekjen Kang. Iya. Iya, sekjen. Oke, tapi kan ini kasus pidana kayak gini kan nggak akan bawa-bawa partainya, Oh, meskipun ya iya. serempet bisa dilokalisir lah di Pak Hastonya aja gitu. Cuman ya dari pihak PDIP-nya juga berusaha mendramatisasi kasus ini jadi seolah-olah ini persoalan yang besar banget dan seolah-olah ini kan menyerang untuk mendiskreditkan partai. Kan Iya, iya, enggak iya. juga sebetulnya, enggak. lebih Kalau ke saya ngelihatnya personal enggak gitu ya. sebenarnya Ya Pak Hasto aja kan yang jadi tersangka bukan PDIP tapi Pak Hasto, Sekjen PDI Pak Hasto gitu kan. Tidak juga Ibu Megawati sebagai ketua umum kan enggak kan. Iya juga. Cuman masa nggak ada efeknya sih, Kang, Hmm. ke PDIP? Mungkin transisi dari masyarakat Kang. Kan mungkin pasti ada melihat efek-efek. melihat sekarang PDIP kan udah bukan di apa Pemerintahan. di pemerintahan, jadi Iya, oposisi iya. gitu Kang. Nah itu saya juga suka ikut bertanya juga apa iya ngefek, apa iya ini politisasi untuk apa istilahnya mengganggu citra PDIP misalnya. Iya. Mau diganggu dalam rangka apa nih citranya gitu kan, pemilu baru aja kelar nih, baru akan ada pemilu lagi 5 tahun yang akan datang gitu kan. Biasanya istilahnya diobok-obok, berusaha untuk merusak apa istilahnya image partai. Citra Itu kan partai. citra partai itu biasanya mendekati pemilu supaya apa? Supaya rakyat nggak milih lagi. Lah ini masih lama, orang baru pemilihan gitu kan, apalagi yang mau ini. Jadi menurut saya enggak itu ya bagian dari dramatisasi itu sendiri, dramatisasi dari sebagian internal Iya. PDIP, dramatisasi oleh Pak Hasto pribadi kalau menurut saya ya gitu kan.
Iya, tapi kalau misalkan nih emang betul ini cuman untuk nih ngobok-ngobok beginian nih. Airnya Airnya diobok-obok Joshua jatuhnya. Tapi ini sebenarnya cukup berhasil nggak, Kang? Berhasil dalam Berhasil dalam kayak ini menjatuhkan citranya lah. enggak sih, Iya. saya Belum lah ya, pikir Kang? insya Allah enggak lah ya. PDIP itu berpengalaman banget lah gitu kan. Heeh. Kayak gitu-gitu. Buktinya kan dia malah tetap pemenang kan di pemilih Iya. pemilu legislatifnya. Di Jakarta menang ya. Di pilkada Iya, pilkada yang menang. sekarang ini juga kader-kader beliau yang mereka yang terpilih juga bertambah ketimbang di Iya, pilkada sebelumnya Oh, gitu. jadi sebenarnya Jadi nggak masalah terlalu ini nggak ngefek, itu ngefek kan ya? hanya rame. Oke. PDIP itu punya massa atau konstituen yang sangat solid, loyal gitu Iya. loh. Oke. Jadi nggak gampang lah diganggu-ganggu kayak begitu. Apalagi masih ada sosok pemersatu semacam Ibu Megawati gitu. Iya. Jadi makanya harus dipisahkan nih kasusnya Pak Hasto dengan kehadiran PDIP gitu. Makanya saya sedih juga gitu ya. Kalau wah ini politisasi, wah ini kriminalisasi. Iya. Enggak, semua partai mengalaminya. Saya kembali ulangi lagi ya ngomong. Oh waktu itu ya bukan nama Pocut sama Iza. Partai Golkar ketua umumnya dijadikan Novanto. tersangka Setia Novanto. Iya. Sekjennya Idrus Marham juga dijadikan tersangka. Udah sekarang kan ribut, oh kita dapat info nih, pengacaranya misalnya pengacara bilang bahwa Pak Hasto akan segera ditahan. Itu bukan info kali. Lu mau mendramatis, mau main drama Kasak-kusuk apa lagi? aja ya. Mau playing victim apa lagi sih gitu. Kadang sebel juga gitu ya lihat Iya. lu kok pengacara kayak begitu amat gitu. Iya. Kok politisi kok Politisi. gitu sih, cemen banget sih, cengeng banget gitu. Enggak. Kita lihat rekam jejak KPK, setiap orang siapapun dia begitu jadi tersangka lu periksa pasti ditahan gitu. Jadi bukan karena Hasto, enggak. Bukan karena dia sekjen partai, enggak. Emang itu udah kayaknya udah protap. Tanda petik ya. Iya. Dulu dikenal Jumat Keramat. Setiap ada calon tersangka atau tersangka yang diperiksa di hari Jumat, Pasti itu pasti keluarganya udah nyiapin pakaian di Iya, kopernya iya, gitu iya, kan. iya, Jumat. Tinggal disusulkan. Ya Pak Hasto udah tahu gitu. Jadi nggak usah lebay deh gitu. Oh, oke. Kalau menurut saya. Iya. Beda Cut kalau ngobrol sama wartawan senior. Ya kan? Beda emang. Pengalamannya udah banyak ya Bang Kang Ajat. Tapi Kang kita kan juga ini tema kita hari ini kan menanti counter attack PDIP jika KPK tahan Hasto. Dan beberapa waktu lalu juga sempat heboh kalau katanya Hasto itu mau bongkar bobroknya pejabat negara nih Kang. Iya betul. Apa yang Kang Ajat lihat? Karena memang kalau misalnya ya pasti Detikers juga kalau misalnya suka baca berita politik sebenarnya nih siklus gini tuh sering terjadi Cut. Iya. Pejabat ditahan terus oke saya bongkar semuanya gini-gini. Tahu-tahu enggak. Oke saya bongkar tapi ada sedikit-sedikit. Kalau Kang Ajat ngeliatnya gimana Kang? Ya saya pikir itu bluffing yang tidak mustahil juga dilakukan gitu kan ngelihatnya. Apip inget nggak 2015 Abraham Samad Aku belum lahir. ketua Oh KPK. wah, belum lahir. Ingat ya, Masih Kang? fetus. Jadi ketua KPK Abraham Samad dulu Yes, sama wakilnya ya Bambang Wijoyanto itu kan mentersangkakan Pak Budi Gunawan waktu BG itu ya. posisinya apa ya Wakapolri Iya Kapolri. Dia di yang Kapolri akan dicalonkan sebagai Kapolri sama Pak Jokowi gitu kan. Tapi tiba-tiba dijadikan tersangka oleh KPK di bawah pimpinan Pak Abraham Samad waktu itu. Kan nggak berapa lama Abraham Samad yang jadi tersangka. Ya kasus Bambang Wijoyantonya jadi tersangka. Jadi serang balik gitu kan. Dengan kasus yang bertahun-tahun sebelumnya terjadi. Ya. Kalau nggak salah yang menimpa Pak Abraham Samad itu kasusnya tuh 2007. Iya. Waktu dia masih sebagai aktivis anti korupsi di Makassar. Di kita belum tahu lah siapa sih Abraham Samad. Masih istilahnya masih jadi aktivis lokal gitu kan, pengacara lokal. Kasusnya apa? Kasus pemalsuan KTP dan kartu KK untuk seseorang yang mau bikin paspor. Katanya dibantu lah sama Abraham Samad yang waktu itu pengacara, bisalah dapat. Nah si perempuan ini udah dijadiin tersangka. Loh, kasusnya 2007. Jadi tersangkanya 2015. Itu kan artinya memang nah kalau kayak gini baru nih kriminalisasi, nggak logis banget gitu loh. Lah Pak Hasto juga kan dibilang, iya itu Pak Hasto juga sama kriminalisasi karena kasusnya 2020 kok baru sekarang 2024. Enggak. Hasto beda. Hasto 2020 juga udah mau nih. Cuman kan waktu itu ketua KPK-nya siapa? Pak Firly Bahuri. Ya. Dia ditengarai oleh
para mantan penyidiknya bilang, ya Pak Firly kok yang nggak mau, tidak menyetujui, kenapa? Takut mungkin. Takut atau di bawah tekanan siapa? Ya di tengah tekanan partai yang berkuasa kala itu. Siapa? Ya PDIP gitu loh. Tapi sekarang ketika udah makanya saya suka bingung. Ini Hasto dikriminalisasi oleh KPK atas cawe-cawe Pak Jokowi. Wow, bilang Jokowi udah mantan. Iya. Kan pimpinan KPK sekarang dibentukkan Jokowi. Emang pimpinan KPK sebelumnya nggak dibentuk sama Jokowi? Emang yang bikin cuman presiden, kan melibatkan DPR. Yang melakukan fit and proper test DPR. Di DPR ada siapa? Ya ada PDIP juga di situ gitu kan. Itu loh suka memenggal-menggal informasi gitu ya. Seolah-olah dia nggak terlibat di dalamnya di situ gitu loh. Ngebodohin sebagian masyarakat yang sebetulnya masyarakat nggak bodoh-bodoh amat seperti para politisi ini. Jadi saya suka kasihan nih politisinya ngebodoh-bodohin diri apa gimana sih? Gitu kan? Jadi kayak Seolah-olah masyarakat itu bego, Iya. lupa. Padahal dia yang bego menurut saya. Nah itu dia tuh. Tapi itu balik ke yang soal ngebongkar boroknya pejabat. Ini bisa jadi counter attack juga dari Hasto atau jadi yang bakalan jadi bom waktu berita Nah, baru. itu gitu. yang Iya, kita itu harapkan ya udah kalau emang benar dibuka aja. Bongkar aja Ayo. kalau emang punya gitu. Bener. Dibuka aja. Kita kan Oke. itu yang ditunggu sama para Iya. pengamat juga bilang, Iya. ya udah ini kesempatan baik, ayo bongkar aja. Jadi kan saling bongkar nih. Tapi tujuannya benar-benar buat penegakan hukum beneran loh ya. Oh Oke, iya. iya. Bukan untuk saling cuman menjatuhkan. ya. untuk meskipun ya kok lu mau bongkar-bongkarnya setelah lu sekarang, bukan ketika lu terima info langsung laporin gitu kan. Kan lu Iya, waktu itu iya, partai iya. berkuasa. Lu waktu itu sebagai sekjen lagi masih full power banget gitu kan. Iya. Dia kan Iya. jadi sekjen dari 2015. 14 malah. malah ya. PLH dulu kan gantiin Mas Cahyo Kumolo gitu kan. Kemarin ya. Kemudian 2015 Mhm. definitif jadi sekjen. sekjen. Iya, Lu iya, iya. lagi powerful banget waktu itu. Lu bongkar dong waktu itu. Kenapa baru Iya, sekarang benar, teriak-teriaknya? Lu mau jadiin bahan bargaining Nah, supaya itu. lu iya kan jadi jeleknya di situ Iya, gitu loh. iya. Berarti iya. praktek politik kita jadi ngeri banget kalau kayak gitu mainnya. Lu dulu main sembunyi-sembunyian bareng-bareng, begitu ini sekarang main buka-bukaan Iya. bareng. Lu dulu saling Nge-backup. Iya. Iya. sekarang beda jalan sedikit. Langsung Diotak-atik bongkar gitu iya. kan, diotak-atiknya dengan cara yang menurut saya kurang elegan. Ini bukan pendidikan politik yang baik menurut Iya, saya. iya. Jatuhnya kayak sinetron ya, agak drama ya. Betul, Iya, betul iya, iya, banget. Dan jadi jangan seolah-olah sekarang jadi hero. Oh saya mau enggak, lu berarti lu brengsek juga lu gitu. Karena lu Iya, kalau iya, emang iya. lu punya etik, punya moral, punya niat penegakan hukum yang baik dari awal lu buka, bukan ketika Iya, lu iya, iya. dalam posisi tersudut. Bermasalah. Iya, gitu iya, kan. iya. Sekarang jatuhnya kayak ada udang di balik batu. Udang di balik bakwan. Benar, sama Lebih enak jagung. soalnya. Heeh. Tapi berarti ya kalau misalkan pun video-video yang Pak Hasto punya itu rilis, berarti kasus Hasto ini bakalan berhenti atau dilanjutin, Kang? Enggak sih, saya pikir sih enggak. Enggak apa Maju. nih Kang? Tetap Maju apa? terus. Maju terus. Dan saya pikir Nggak juga ngaruh. Oke. publik nggak terlalu kaget banget lah dengan apa yang diinikan Iya. Pak Hasto. Kita udah tahu kok ada beberapa kasus besar Iya, iya, yang iya, iya. memang tidak lanjut nih. Heeh. Ada orang yang sudah diperiksa seharian, misalnya gitu kan. Lah kok nggak jadi tersangka gitu ya. Meskipun Iya, institusi benar. lain yang mengerjakan, termasuk di KPK. Ya ini juga, ayo deh KPK kita dorong juga. Please jangan main politik lagi nih, ayo stop nih. Iya, profesional nih. Profesional, ayo yang kasus-kasus besar ini juga lo follow up dengan baik gitu. Jangan pilih ya kesan tebang pilihnya itu dihentikan juga gitu. Ya, pilih kasihnya Tapi itu. iya sih, tapi ini sebenarnya nih kasus ini tuh nunggu apa sih? Nunggu lucut lama banget di jalan. Enggak, soalnya nggak ditahan kan. Karena Sebenarnya nunggu apa? karena belum diperiksa. Karena belum diperiksa. Dia Pak Hasto sudah pernah diperiksa. Iya. Jadi oke. kan gini loh, kenapa saya bilang ini nggak ada politisasi, ini bukan kriminalisasi, bukan juga ada cewek-cewek dari pihak luar ke KPK. Iya. Ini kan kayak gitu kita kayaknya ngerendahin KPK juga ya. Betul. Meskipun mungkin dalam batas tertentu ya dia bisa disetir juga. Pernah. Oke. Tapi kalau kita baca urut-urutannya itu kan Pak Hasto pernah dimintai keterangan. Pak Hasto pernah disita HP-nya gitu kan. Tim penyidik datang ke pimpinan KPK yang sebelum ini melakukan ekspos, Pak kami udah nemukan bukti-bukti baru. Ini kayaknya udah layak dijadikan tersangka. Tapi pimpinan KPK yang sebelum yang baru ini kan masa baktinya mungkin kayak tinggal menghitung hari. Jadi Iya.
aduh jangan gue deh, gue udah mau biar aja yang baru gitu Yang kan. iya, yang selanjutnya Giliran aja ditetapkan deh. sama yang baru, Heeh. dibilangnya ini pesan sponsor dari penguasa yang baru berakhir, Pak Jokowi lah kita sebut. Iya. Heeh, oke. Lah kok jadi kayak begitu logikanya gitu. Ini yang kerja tim penyidik loh. Iya. Pimpinan itu enggak. Pimpinan itu cuman oh ya bukti-bukti yang lu kumpulin udah oke ya. Ngelihat Asal laporan ya. Iya tinggal oh ya udah kalau gitu deal kita sepakati. Yang kerja tuh bukan pimpinan tuh hanya mengesahkan gitu-gitu doang gitu. Yang kerja tuh para tim penyidik. Jadi kalau sekarang dibilang oh pimpinan KPK memang orang-orangnya Jokowi. Ini apa sih? Lo kok jadi bego begitu gitu loh. Oke. Nah, tapi kan ini berarti tuh tanggal 13 kan bakalan diperiksa ya, Pak Hasto ya kan. Besok Senin. Besok hari Senin ya. Ini tanggal 10. 10, Oh iya ya. hari Senin kan akan diperiksa. Ini kansnya tuh langsung ditahan tuh berapa persen kira-kira? Kalau saya sih gini ya kembali ke tradisi Ya. KPK ya. Ada yang pada pemeriksaan setelah jadi tersangka diperiksa langsung ditahan. Ada yang mungkin belum butuh yang lain-lain, pemeriksaan kedua, ketiga. Kalau feeling saya besok mungkin kayaknya dia akan ditahan tuh. Oke. Langsung ditahan ya. Dan Pak Hasto juga udah siap kok. Dia bilang gitu kan. Langsung ditahan. Wah, Iya, dia kan udah bilang saya akan datang. Kalaupun saya ditahan ya itu resiko. ya udah Itu gitu. Oke. saya ngelihatnya gini loh. Kita juga masyarakat jangan ngelihat ini sesuatu yang wow gitu loh. Enggak. Karena ini bukan yang pertama. Itu kan politisi besar itu sebelum-sebelumnya pernah kayak begitu. Bendahara umum Demokrat, Siapa tuh namanya? beberapa menteri, ini Pak Hasto, udahlah gitu loh kan. Tidak ada sesuatu yang Mungkin bagi sustainable. Gen Z kan, bagi Gen Z mungkin baru nih ya kan, karena PDIP Iya, juga partai iya. yang baru berkuasa gitu. Tapi memang sejarah membuktikan ya dari seperti Kang Ajat tadi bilang, dulu-dulu tuh ada ketua partai, bendahara partai, sekjen partai, malah kasusnya lebih gede-gede. Menteri. Menteri. Oh iya. Loh, Setia Novanto tuh kurang kuat apa coba? Ketua umum Partai Golkar, ketua DPR. Oh iya. Idrus Marham juga sekjen Partai Golkar. Itu Iya, partai terbesar kedua setelah PDIP loh. Gitu kan. Nggak ada tuh yang gimana. Tapi bahwa semuanya ketika jadi tersangka kami biasa. Tapi nanti di pengadilan kita lihat deh. Idrus Marham, nggak terima. Banding. Bandingnya malah diperberat. Kasasi. Iya loh. Iya. Sama aja. Setia Novanto juga sama. Di kasus Pak Hasto sih juga saya akan bilang para penyidik mungkin ketawa-ketawanya ini orang apa sih drama banget gitu kan. Iya. Kan gue udah punya rekam jejak nih dari sekian puluh yang jadi tersangka. Itu nyaris nggak ada yang bebas di pengadilan. Bukti-bukti yang mereka kumpulkan tim penyidik itu terbukti di pengadilan rata-rata itu. Buktinya kuat-kuat semua, Cut. Menguatkan lah. Begitu Mbak. Kalau Setnov kalahnya mati yang listrik dulu. Kalahnya mati yang listrik Jadi ya. Bapak ya Kang ya. Di sini tulis Kang, Mas. Ada saya ditulis. baca. Tapi aku penasarannya gini, kalau misalkan Pak Hasto statusnya tersangka, apakah ada wacana-wacana pergantian itu? Gini Sekjen loh, itu. terkait pergantian juga itu bukan sesuatu yang istimewa karena apa? Yang memang masa baktinya udah akan Udah berakhir. Kapan terakhir masa baktinya kan? Kan mereka akan kongres kalau nggak salah Maret Maret ya? Tahun Maret ini, tahun tahun ini ini. kan? tahun ini. Oh, oke. Itu kan tinggal sebulan 2 bulan. Kalau dia tersangka ditahan, ya kan ada wakil sekjen. Ini partai nggak akan gara-gara sekjennya ditahan terus partainya mati. Loh, yang berkuasa itu bukan sekjen. PDIP itu Ibu Mega. Ibu Mega bisa tunjuk pengganti siapapun. Atau Dan wakilnya PDIP naik nggak aja akan, ya? saya yakin nggak akan kehabisan kader terbaiknya ya. Iya. Kader ya nih. Ada nih. Kita nih media jangan ikut-ikutan lebay, jangan ikut juga permainan politisi-politisi norak Iya. itulah. Untuk Jangan ikut-ikutan ya. jangan ya, mereka kan bikin wave sendiri, Cut. Oh ya biarlah Iya, mereka kan. membuat. Lagian Pak sendiri. Hasto itu udah 2 periode, wajar juga kalau dia diganti gitu loh. iya. Kecuali Ibu Mega ya. Iya. Ibu Mega kan kongresnya belum juga katanya udah ditetapkan akan sampai 2030 udah aklamasi. Iyalah pasti. Itu kan luar Buku biasa ketum, Partai Demokrasi tapi sudah bisa langsung menetapkan aklamasi
sebelum hajatannya itu berlangsung kan luar biasa itu kan. Kalau calon penggantinya Kang udah ada info nggak sih Kang? Calon-calon Ah, penggantinya Hasto apakah wakilnya akan naik? tokoh Berarti. atau dari orang luar Atau lagi gitu? Wakilnya kan selama ini nama-nama yang beredar siapa, misalnya Pak Ahmad Basarah misalnya gitu kan, Pak Andi Wijayanto yang mantan gubernur Lemhanas. Tapi whoever lah, siapapun selama Ibu Mega menghendaki yang itu ya Setuju. jadilah dia gitu kan. Tapi biasanya kan kalau untuk jabatan sekjen, ini aku sebagai orang awam Kang ya, jabatan sekjen ini sepowerful apa sih Kang gitu? Maksudnya apakah bisa menjadi corongnya partai? Apakah bisa Iya. menjadi jagoan partai? Sekjen ya Walaupun lebih- nggak lebih tinggi dari ketum ya pasti. ya pasti ya. Sekjen ya kan orang nomor 2 di partai kan. Dia tentu berkuasa banget. Tapi kan seberkuasa-berkuasanya sekjen tetap harus ada izin, ada lampu hijau, ada restu dari ketua umum gitu kan, semacam itu. Beda dengan di Cina, misalnya Partai Komunis Cina yang berkuasa fullnya itu ya sekjen, karena sebutan tertingginya adalah sekjen Sekjen. partai Oh, iya. gitu. Itu Oke. negara komunis tapi kan Iya. Tapi berarti mungkin nggak, ini kan hari ulang tahun ke-52. ya. Iya kan? Hmm. Apakah akan ada pembahasan di hari ulang tahun tentang Kita pergantian sekjen? enggak. Pembahasan kayak gitu di Kongres, bukan di hari ulang tahun. Orang ulang tahun itu kan seremonial aja. Kita lihat tadi betapa sederhananya PDIP gitu kan. Selain untuk menunjukkan empati, ini situasi 2025 lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Iya. Akan makin berat kehidupan ekonomi sosial Iya, berbangsa kita. Jadi kan dia tunjukkan kesederhanaan dengan hanya menggelar acara ulang tahun di kantor partai, Iya. dihadiri Syukuran. hanya Syukuran gitu hitungannya. kan. Enggak Iya. yang di GBK, di Istora yang mengundang Oh, massa. iya. Oh iya, yang kayak besar Itu kita banget. kita harus acungi jempol di situ kan. Sebagai partai yang mengatasnamakan partainya Wong Cilik, ya dia tunjukkan itu, empati itu. Oke. Menarik. Menarik. Apa? Apa nih Menarik. Menarik Nggak ada. ditulis katanya. Tapi sepertinya Bu Mega sempat sindir-sindir juga tuh si KPK. Emang kita ada videonya ya guys? Ada videonya nggak? Ada. Coba kita videonya dulu. Puterin videonya dulu kali ya, biar kita No sama-sama. pick hoax. No pick hoax. Betul. Coba. Oke. Oh, disuruh cicet dulu. Oh, dicuci dulu filmnya. Dicuci dulu. Ya, saya tadi nyimak sekilas Ibu Mega. Seperti biasa sih pidatonya beberapa mengulang omongan-omongan beliau di setiap Iya. pidato Hmm. gitu kan. Bahwa MK saya yang buat, bahwa KPK saya yang buat. Ya udah, kita udah tahu semua gitu kan. Ini kasus gede-gede banyak, kenapa beraninya cuma sama Hasto? Ya ini juga Ibu Mega, apa sih Bu? Tolong dikontrol kan. Please deh Bu gitu kan. Ini Hasto sekali lagi, ini kasus lama Iya. gitu Iya, kan. iya, Kasus iya. 2020. Kenapa nggak waktu itu nggak Langsung ditindaklanjuti jujur. gitu Iya. kan? Ya emang Ibu Mega waktu itu nggak ikut melindungi. Kan Ibu berkuasa waktu itu. Wong presiden aja disebutnya petugas partai Iya. gitu kan. Mm-mm. Jangan-jangan memang atas inian Ibu misalnya Iya, gitu misal, kan. contohnya, Asumsi iya. publik kita Iya, kayak iya, kalau iya. menurut kok sekarang Ibu bicaranya kayak gitu. Please deh Bu kasih contoh yang baik lah sebagai Partai Demokrat, sebagai mantan presiden, negarawan. Ayolah gitu kan. Iya. Yang namanya korupsi nggak gede nggak kecil. Yang kecil juga kita urus, apalagi dilakukan oleh orang besar gitu. Benar. Jangan karena Iya, ini mentang-mentang benar, dilakukan oleh setuju. sekjen hanya dilihat nilai angkanya, enggak, nilai moralnya bukan di situ, nilai pesannya itu enggak di situ. Kan selalu dibilang hukum itu harus sama rata sama rasa, harus Betul. tajam ke atas, tajam ke bawah juga. Betul. Setuju. Kenapa kalau ini menimpa kelompoknya terus diteriak-teriak, kok gua kenapa? Hey, jangan bandingkan sama kasus 300 triliun. Itu Iya. kasusnya baru muncul tahun berapa? Kasus Iya. Pak Hasto dari 2020, dari 2019. Ayolah, diajak, dididik publik ini, masyarakat ini agak pinter dikit gitu loh. Iya. Kok gua jadi kesel. Ah, Sabar, jadi- Kang, sabar. Ini Ini ada videonya guys. Kang Ajat udah ngomel-ngomel nih. Aduh, ngeri banget emang. Kita cek videonya. Detikers, silakan. Lo KPK, masuk nggak ada kerjaan lain? Hah? Maaf lagi beribu maaf. Engkau suwi-suwi aku banyak banget kantong maaf. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK.
saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan apa? Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK, aku baru pikir apa iku yo. Lah KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku we. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng we. Nah, itu dia. Kita minta Kang Ajat bersabar, Bu Mega juga bersabar, Kocut juga sabar ya. Iya, Pada tensinya tinggi-tinggi semua ya, Bang. tinggi-tinggi. Aduh, sampai kolesterol saya naik. Aduh. Kolesterol saya juga tiba-tiba naik nih, Pak. Saya juga hipertensi. Iya, aduh. Memang saya nggak bisa Oke. bohong. Kang Ajat terakhir nih Kang, kesimpulan Yes. Kang. Ini PDIP ulang tahun ke-52, terlepas dari kasusnya Pak Hasto. Apa sih Kang harapan Kang Ajat untuk PDIP juga yang Yes. umurnya udah setengah abad nih? Iya, Ya. 52. Ya tentunya di hari ulang tahun PDIP kita ucapkan selamat ulang tahun ya. Betul, yes. Semoga PDIP menjadi partai demokrasi yang benar-benar demokratis. Menjadi partai demokrasi yang memberikan pendidikan politik yang demokratis juga. Ya. Menjadi partai demokrasi yang juga memberikan statement-statement yang juga mencerahkan publik, mencerahkan masyarakat. Ya. Gitu ya. Jangan yang isinya ya harus kritis, oke, kritis ke pengusaha bahwa PDIP akan menjadi oposisi, ya monggo, itu yang kita harapkan. Tapi juga oposisi yang elegan, oposisi yang objektif, bukan oposisi yang asal beda. Selama ini yang kalau saya pengalaman PDIP itu pernah jadi oposisi loh 10 tahun. Dari 2004 sampai 2014 ya, zamannya Pak SBY. ya. Ya mainkanlah seperti itu gitu. Tapi ditingkatkan nih levelnya. Kalau dulu kelihatannya asal beda misalnya gitu kan. Ya sekarang nggak cuma asal beda nih. Kalau oposisi yang baik kan kalau memang dari kebijakan-kebijakan pemerintahnya yang bagus, ya disupport juga loh. Tapi kalau yang memang nggak bagus, ya kasihlah alternatif. Istilahnya second opinion ini seperti apa nih tawaran dari PDIP yang partainya sudah setengah abad lebih gitu ya. Ya marilah kita berdemokrasi, berpolitik yang dewasa, berpolitik yang tidak hanya untuk politik, kumpul itik-itik, tapi juga ayo kita didik generasi muda ini menjadi berpolitik yang santun, yang beradab gitu ya. Itu Setuju. dari saya yang usianya juga beda tipis lah dengan PDIP, lebih tua dikit saya. Itu Oke. dia. Seumuran Itu ya yang paling berarti. penting. Itu Ibu- hari ini itu intinya hari itu. ini. Kang Ajat tuh daripada ini. Bisa aja emang Kang Ajat lah. Oke, Terima kasih banyak Kang Ajat. Ajat. Semoga Luar kita biasa. mencerdaskan, semoga detikers juga dicerdaskan. Yes. Bagaimana politik tidak cuman kumpul itik-itik kalau kan? Ya politik kan kumpul itik-itik. Kumpul Kumpul itik-itik. itik-itik. Itu dia. Betul, terima kasih banyak.